Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agam dengan NIM D121231013. Kami dari kelompok 14 yang mana ingin memperkenalkan aplikasi kami yaitu Kasirku, sebuah sistem kasir point of sale yang membantu UMKM dalam mengolah penjualan, produk, dan karyawan secara lebih mudah dan efisien. Pada video ini, kami akan menjelaskan beberapa fitur utama dari aplikasi Kasirku ini, mulai dari register hingga fitur terakhir yaitu grafik penjualan, yang mana akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan saya tentunya nanti. Tanpa berlama-lama mungkin langsung saja ke fitur yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sarul. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Sarul Mubarak dengan akhiran NIM 117. Jadi pada kali ini saya akan mendemokan, mensimulasikan bagaimana fitur login register ini. Jadi kalau umpamanya si user ini sudah memiliki akun, tinggal memasukkan email dan passwordnya. Kalau si user belum memiliki akun, maka ya klik tombol daftar sekarang, maka akan langsung dialihkan ke page register. Dan si user ini sisa menginput email dan passwordnya. Oke, jadi kalau umpamanya user sudah dirasa benar form email dan passwordnya, tinggal klik tombol daftar sekarang, maka akan muncul pop-up seperti ini dan kembali diarahkan ke page login. Tinggal mengisi kembali email dan password sesuai dengan di page register tadi. Maka akan muncul pop-up seperti biasa dan akan langsung diarahkan untuk mengisi form berikut. Ketika sudah mengisi semua form ini, tinggal mengklik tombol konfirmasi saja dan akan muncul pop-up seperti biasa. Pop-up selesai, setup selesai, maka akan langsung dialihkan ke page dashboard. Oke, jadi selanjutnya beralih ke history penjualan. Jadi kalau punya si user atau bisa dibilang admin ingin melihat history penjualan, ya tinggal mengklik ke ini tombol history penjualan ini, maka akan muncul beberapa histori produk yang terjual dan kita bisa melihat di pop-up ini kita bisa lihat ada pembayaran tunai dan non tunai. Kalau umpamanya ada pembayaran tunai, maka spesifik akan muncul pembayaran non tunai saja. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, di sini ada tanggal, jadi maksudnya di sini ada tanggal, jadi terlihat bahwa produk ini terjual pada tanggal sekian dan pada waktu sekian lah. Dan terus di tombol di bagian ini, tombol ini ketika si adminnya mengklik atau si usernya mengklik tombol ini, maka akan muncul apa ya istilahnya kayak summary dari histori penjualannya, rangkuman dari histori penjualannya. Nah, terus kembali kalau umpamanya si user menekan tombol yang yang ini, maka akan muncul struknya. Bisa dilihat begini struknya, dan kita bisa memilih dua pilihan apa kita ingin print atau mendownload struk tersebut. Kalau umpamanya kita print, akan muncul struknya, tinggal di print gitu. Dan yang pastinya beralih ke jurnal. Kalau di jurnal mungkin tidak terlalu panjang sih, jadi seperti yang history penjualan. Jadi di jurnal itu kita bisa melihat bagaimana semua rangkuman dari produk atau sumber dari produk, histori dari produk yang terjual. Misalnya jika bulan kita menyetelnya bulan ini sampai bulan maksudnya kembali ke bulan sebelumnya, maka kan pastinya terlihat bagaimana produk-produk yang bagaimana produk-produk yang terjual pastinya ada gambar di sini. Kalau umpamanya di bulan tersebut recap dari penjualan produk tersebut. Nah, jadi tampilannya pasti begini. Kalau di bulan ini pastinya tampilannya begini, penjualannya, secara recap penjualannya lah.
Jadi kita bisa lihat ada harga jual, harga pokok maksudnya, harga jual, dan laba. Dan pastinya ada setelan time tanggalnya, tanggal berapa produk ini terjual dan siapa siapa yang kasir, apakah admin atau pemiliknya gitu. Dan pastinya statusnya bisa tunai dan non tunai. Bisa diklasifikasikan begitu. Dan kalau umpamanya si user ini ingin melihat spesifik hanya non tunai saja, ya bisa mengklik tombol pop-up ini, maka akan langsung dialihkan ke non tunai sesuai dengan opsinya masing-masing begitu. Dan kalaupun akan atau apa terlihat error atau bagaimana, nggak terperbarui, tinggal mengklik tombol refresh ini, maka akan langsung eh, data produk itu akan langsung muncul yang terbaru begitu maksudnya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafran Musyar Senggalangi dengan NIM D121231036, dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait 3 fitur yang dimana fitur ini itu saling berkaitan ketiga-tiganya, yaitu ada fitur kategori produk, terus kemudian fitur untuk menambah produk, dan juga fitur restock produk. Nah, jadi di sini untuk pertama saya akan menjelaskan dulu untuk kategori produknya, karena kita tidak bisa menambahkan produk jika tidak ada kategori produknya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini untuk halaman kategori produk itu terdapat dua kategori yang sudah terdaftar, yaitu ada kategori makanan dan minuman. Nah, terus kemudian untuk menambahkan kategori, kita bisa tinggal pencet tombol tambah kategori ini. Tambah, terus kemudian terdapat input untuk nama kategorinya, misalkan kita beri nama kategorinya itu bahan baku ya. Terus selanjutnya itu untuk jenis transaksinya itu ada umum dan saldo. Nah, jenis transaksi itu ini sebenarnya itu kayak jenis uh, produk yang ada di kategorinya ini. Jadi misalkan untuk umum ini dia tuh jenisnya itu fisik, sedangkan saldo itu dia non fisik. Misalkan seperti pulsa, terus kemudian voucher ya, dan lain-lainnya. Terus kita simpan sini untuk bahan baku itu jenisnya umum, simpan, dan muncul notifikasi kategori berhasil tambahkan. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada kategori baru, yaitu ada kategori bahan baku. Kita juga bisa mengedit ya, misalkan ada terjadi kesalahan dalam penulisan atau sebagainya macamnya. Nah, kita juga bisa untuk menghapus kategorinya. Di sini ada tombol sampah, tombol keranjang sampah. Oke, kita simpan dulu. Nah, setelah kategorinya sudah ada, kita bisa langsung saja tambahkan produknya. Nah, untuk selanjutnya itu di fitur produk ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa terdaftar ada 6 produk di sini. Jika teman-teman ingin menambahkan produk, kita tinggal pencet tombol tambah produk. Nah, terus di sini ada tombol kategori jika kita ingin kembali ke halaman kategori tadi. Oke, kita langsung saja tambah produknya. Di sini nama produknya kan kita misalkan untuk kategori bahan baku kita kita beri nama produk beras ya. Terus untuk kategori produknya ini bahan baku yang kategori baru kita tambahkan tadi. Terus harga pokoknya itu misalkan 70.000 dan harga jualnya itu 80.000. Nah, selanjutnya di sini ada input untuk deskripsi produknya. Ini opsional sebenarnya. Kita beri masukkan saja beras. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada input untuk kode produknya atau barcode-nya ya, untuk mempermudah jika nanti pada saat transaksi kita kesulitan mencari produk ini. Jadi kita tinggal tambahkan ini saya contohnya ya, untuk kode produknya. Terus satuannya kita kasih kilogram, dan beratnya itu biasanya kan 5 kilo. Nah, untuk pengaturan stok produknya itu di sini ada dua pilihan, yaitu ada manajemen stok atau tanpa stok, atau bisa juga seperti jasa gitu. Nah, seperti itu. Terus untuk selanjutnya ini ada untuk kita atur jumlah stok awal dari produk ini itu misalkan 10 ya, 10 stok awal, dan di sini ada notifikasi limit stok. Nah, notifikasi limit stok ini ya, misalkan kita beri di sini 3. Jadi ketika produknya itu stoknya itu 3, maka dia akan memunculkan notifikasi bahwa produk ini perlu ditambahkan stoknya, seperti itu.
terus kemudian serial number ya, untuk serial number dari produk. Nah, terus selanjutnya di sini di bawah ini ada variasi harga jual ya, untuk misalkan contohnya itu seperti harga untuk grosirannya berapa harga jualnya. Nah, seperti itu. Tapi berhubung beras kita tidak jual dengan harga seperti dengan cara seperti itu, kita skip saja. Nah, terus di sini kita juga bisa tambahkan foto produknya. Oke, misalkan ini default saja ya. Oke, terus kita juga bisa hapus fotonya jika kita ingin mengganti. Terus kita simak saja ya. Oke, dan muncul notifikasi produk berhasil ditambahkan. Nah, kita lihat apakah bertambah. Oke, jadi di sini ada tambahan produk baru ya, yang namanya beras. Kita bisa lihat historik penjualannya itu masih kosong ya. Terus kita bisa edit dan kita bisa melihat histori restocknya. Nah, berhubung kita belum pernah restock ya, jadi di sini masih untuk stok awalnya doang yang terbaca. Nah, misalkan contohnya ini tadi ada di produk yang misalnya ada produk yang sudah di restock, dia akan menampilkan jumlah restocknya tuh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu terkait dengan produk dengan fitur produk ini. Kita juga bisa mencari misalkan produk yang sudah ada di toko kita itu sudah banyak ya, kita tinggal cari misalkan beras, nah langsung muncul seperti, atau kita search by kategori bahan baku, nah muncul langsung untuk bahan baku, misalkan untuk makanan, untuk minuman, nah seperti itu muncul. Oke, kita lanjut ke fitur restock. Nah, untuk fitur restock ini ya, kita di sini kita bisa menambahkan stok-stok produk kita yang perlu di stok dengan cara kita memencet tombol tambah stok ini ya. Misalnya untuk beras tadi kita tambahkan jumlah penambahan stoknya itu 20, dan harga di sini juga kita bisa atur harga beli per unitnya, tapi sepertinya saya akan taruh kosong saja, atau saya taruh saja harganya bertambah jadi 71.000, harga bahan baku naik misalkan, simpan. Oke, berhasil disimpan. Coba kita cek tadi ya di produk ya, apakah terbaca histori restocknya. Kita di beras, nah bertambah, jadi tambah 20 dengan harga 71.000. Oke. Nah, mungkin itu saja terkait jelasan dari 3 fitur yang tadi saling berkaitan ya dari saya. Mungkin untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi saya Muhammad Adil Ardiansyah dengan akhiran NIM 087. Jadi di sini saya akan melakukan demo untuk fitur dari penjualan dan pembayaran dari aplikasi pos kasir yang telah kami buat. Jadi di sini kalau kita memencet card penjualan ini, kita akan diarahkan ke halaman penjualan, di mana halaman ini menyajikan card-card produk yang menampilkan informasi untuk kategori, kemudian ada nama produknya, harga dari produknya, kemudian jumlah stok, dan juga ada gambar dari produk tersebut. Nah, di sini juga kami telah menambahkan fitur untuk melakukan pencarian produk, kemudian juga ada fitur untuk mencari produk berdasarkan kategori. Nah, di sini untuk mekanismenya, di sini ada beberapa produk. Ya, kemudian fungsi dari penjualan ini di mana kita bisa memasukkan produk ke dalam sebuah keranjang atau cart sebelum produk itu beralih ke mekanisme pembayaran. Misal di sini kita ingin menambahkan, misal ada pembeli yang ingin membeli Cheetos sebanyak 2, kita tinggal menambahkan stok di sini penjualan sebanyak 2, kemudian kita menekan ikon keranjang yang ada di sebelah kanan. Nah, kemudian secara otomatis produk tadi itu akan masuk ke dalam halaman pembayaran. Nah, ini adalah halaman dari pembayaran. Sebelum itu kita lihat kembali ke halaman penjualan. Nah, di halaman penjualan ini, di sini kalau semisal stok dari produknya itu sudah habis, maka akan ada tulisan kalau stoknya ini sudah habis dan user itu tidak bisa
menambahkan produk ke dalam keranjang. Kemudian kalau semisal user ingin membeli produk melebihi jumlah stok yang tersedia, misal di sini pembeli ingin membeli pita toast sebanyak 11, kita coba. Nah, ketika kita pencet di sini, maka sistemnya itu akan memberikan alert kalau stok produk itu tidak cukup dan hanya tersisa sebanyak 10. Dan kalau kita lihat di pembayaran, di sini pembayaran, nah si pita toast tadi itu tidak akan masuk ke dalam card pembayaran. Jadi misal kita melakukan pembayaran ulang, misal kita membeli sebanyak 5 stok di sini. Nah, tidak akan ada pesan alert lagi dari sistem. Kemudian kita cek di bagian pembayaran. Nah, di bagian pembayaran ini si pita toast tadi sebanyak 5 sudah bertambah ke dalam card. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fitur dari aplikasi kami yaitu pembayaran. Jadi ketika kita sudah menambahkan produknya tadi ke dalam cart dari menu penjualan, kita bisa masuk ke fitur pembayaran dengan menekan tombol pembayaran ini, atau kita bisa juga masuk dari dashboard, kemudian kita memilih menu pembayaran ini, atau kita bisa tekan ikon keranjang yang ada di kanan atas, sama saja. Nah, di bagian pembayaran ini, ketika kita sudah menambahkan produk ke dalam cart, produknya itu akan muncul di bagian sebelah sini. Di sini juga kita bisa mengeditnya kembali kalau semisal kita mungkin salah input barang, kita tinggal kurangi. Misalkan pembeli itu ingin membeli sebanyak 4 bukan 5. Nah, si kasirnya ini tinggal ngurangin saja di sini sebanyak 4 item dan langsung otomatis dihitung jumlahnya dari sistem. Kemudian sini sistemnya juga akan melakukan kalkulasi harga. Jadi di sini harga totalnya itu sebanyak Rp53.996. Sini kita misalkan pembelinya ingin membayar dengan uang sebanyak 100.000. Nah, kita input 100.000 di bagian bayar ini, sistemnya itu akan secara otomatis melakukan kalkulasi untuk kembaliannya. Kemudian di sini ada menu opsional yaitu nama pembeli. Kita bisa isi misal nama pembelinya itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu pembayaran tunai dan non tunai. Misal kita pilih metode pembayarannya itu tunai. Dan di sini juga ada menu diskon. Jadi kita bisa menetapkan diskon kalau semisal kita mau. Misal di sini diskonnya 0%, jadi harganya tetap sama. Tapi kalau misal mungkin kita ingin menambahkan misal promo toko diskon 10%, kita tinggal pencet sini 10%. Nah, secara otomatis jumlah diskonnya itu akan dihitung oleh sistem. Kemudian jumlah total pembayaran ini akan secara otomatis berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bayar. Jika kita tekan bayar di sini dengan metode pembayaran tunai, tekan. Nah, maka pembayaran selesai. Kemudian kita bisa tutup di sini. Kasihnya. Nah, pembayaran yang tadi itu akan masuk ke bagian histori penjualan. Di bagian sini tadi struknya. Nah, kita bisa lihat tadi kita membeli kitos sebanyak 2 dan pitatos sebanyak 4. Kita kembali, mungkin kita bisa lihat struknya di sini. Oh, salah, maaf. Di sini. Nah, kita bisa lihat struknya dari penjualan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari penjualan, nah sekarang Citos stoknya itu sudah 8 dan juga Piatos ini stoknya sudah berkurang menjadi 6. Dan ya, saya rasa cuma itu demo dari untuk fitur penjualan dan pembayaran. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mendemokan dua fitur utama pada aplikasi Kasirku, yaitu manajemen karyawan dan grafik penjualan. Mungkin langsung saja ke fitur karyawan. Pada fitur karyawan ini berfungsi untuk mengelola data seluruh karyawan yang bekerja di toko.
mulai dari admin hingga kasir. Terlihat pada bagian atas tersedia kolom pencarian, sehingga pemilik toko dapat dengan cepat menemukan karyawan berdasarkan nama atau username, tanpa perlu scroll panjang gitu. Lalu selanjutnya ada juga tombol tambah pegawai yang digunakan untuk mendaftarkan karyawan baru agar bisa masuk ke sistem dan ikut mengelola transaksi. Beri contoh, tambah karyawan dengan username Amba, yang email amba.tukam@gmail.com, habis itu password bebas, nomor telepon juga bebas, lalu status karyawan aktif atau tidak aktif, tipe karyawan kasir atau admin kasir sih. Nah, itu tadi penambahan karyawan. Nah, setiap karyawan ini ditampilkan dalam bentuk kartu yang memuat informasi role karyawan admin atau kasir, habis itu username dan nama lengkap, nomor telepon, dan status karyawan apakah dia aktif atau non-aktif. Lalu kemudian pada bagian kanan kartu terdapat ikon edit yang memungkinkan pemilik toko untuk memperbarui data kapan saja, misalnya mengganti role atau menonaktifkan akun jika karyawan sudah tidak bekerja lagi. Misalnya ini tadi kasir Amba, kita ubah ke admin dan sisanya jalan. Nah, edit karyawan. Nah, diharapkan dengan fitur ini, manajemen karyawan dalam usaha dapat dilakukan lebih cepat dan terorganisir, sekaligus menjaga keamanan proses aplikasi. Nah, itu yang karyawan. Selanjutnya itu fitur grafik. Nah, untuk fitur grafik ini menyediakan ringkasan performa penjualan toko. Lanjutnya yang pada bagian atas ditampilkan informasi penjualan harian. Contohnya penjualan harian 13,5 yaitu 13.500 rupiah. Dan seperti terdapat juga total pendapatan, produk terjual, dan transaksi hari ini. Lalu ada pun juga notifikasi apabila stok mulai menipis, notifikasi yang akan keluar gitu. Selain itu, setiap data dilengkapi dengan presentasi perubahan dari hari sebelumnya, sehingga pemilik toko dapat melihat apakah performa sudah naik atau menurun. Di bagian tengah terdapat grafik tren penjualan 7 hari terakhir, yang menunjukkan pola penjualan per hari. Lalu ada pun juga grafik ini membantu pemilik toko mengetahui kapan penjualan ramai dan kapan menurun, sehingga bisa mengambil keputusan strategis seperti promosi atau penambahan stok di waktu tertentu. Kemudian ada juga grafik penjualan harian, penjualan per produk, yang memperlihatkan di bawahnya juga memperlihatkan produk mana yang paling diminati pelanggan. Lalu di bawahnya juga terdapat grafik distribusi kategori yang terhadap penjualan, dan yang terakhir itu ada top produk terlaris berdasarkan jumlah penjualan dan kondisi stok. Mana informasi ini sangat bermanfaat untuk menentukan prioritas restock dan perencanaan penjualan berikutnya. Secara keseluruhan, fitur ini membantu pemilik toko memantau kondisi usaha secara real time dan mengambil keputusan bisnis dengan lebih akurat. Nah, mungkin demikian demo aplikasi Kasirku dari kami. Kami berharap sistem ini dapat membantu UMKM dalam mempercepat proses transaksi dan mempermudah pengelolaan toko. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.